Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, peserta Matsama MTS Plus Sunan Kalijogo Ngatri tahun ajaran 2020. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dikasih amanah oleh Bapak Kepala Madrasah untuk menyampaikan secara garis besar tata tertib di MTS Plus Sunan Kalijogo Ngatri. Kenapa saya menyampaikan secara garis besar? Karena sebenarnya banyak sekali poin-poin yang ada di tata tertib ini. Karena sifatnya daring, maka akan saya batasi, saya ambil beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan pada kalian semuanya. Secara umum, tata tertib ini digunakan sebagai bahan untuk rambu-rambu atau sebagai landasan kita selama belajar di Sunan Kalijogo Ngatri, agar ketika kita belajar di Sunan Kalijogo Ngatri, segala tingkah laku kita bisa terarah, agar segala tingkah laku kita bisa tertata dengan baik, tidak semaunya sendiri. Karena pada hakikatnya manusia tanpa aturan adalah manusia yang tanpa kendali. Bahkan kalau dibandingkan dengan hewan, katakanlah seperti itu, manusia akan lebih liar, bahkan lebih daripada itu. Maka manusia perlu ada pengendali, manusia perlu adanya aturan untuk menyelaraskan hidup. Di MTS Plus Sunan Kalijogo Ngatri ini terbagi menjadi beberapa pasal. Pasal yang pertama yaitu terkait dengan kewajiban siswa. Yang pertama yaitu siswa wajib hadir di madrasah 10 menit sebelum bel masuk dibunyikan. Apabila siswa itu terlambat, maka tidak diperkenankan masuk. Maka nanti selanjutnya adalah ditangani oleh guru piket. Maka nanti anak-anak yang terlambat tersebut akan diarahkan oleh guru piket untuk mendapatkan sanksi. Kenapa harus sanksi? Ini mengajarkan mereka untuk belajar hidup disiplin. Nah, sanksi di sini bukan berarti kok harus dihukum, tidak, tapi sanksi di sini sifatnya adalah sanksi yang mendidik. Sebagai salah satu contoh adalah siswa yang terlambat, maka akan ditanya terlebih dahulu alasan terlambatnya apa, karena macamnya banyak. Anak yang terlambat itu bisa jadi karena mungkin bangkong, bisa jadi karena naik sepeda bannya bocor, atau bisa jadi karena ada hal yang lainnya. Apabila alasan atau hal-hal yang lain yang saya sebutkan tadi itu memang alasan yang masuk akal, dalam artian bisa dimaklumi atau dimaafkan, maka siswa tersebut pun juga akan segera langsung diizinkan oleh guru piket masuk di kelasnya. Tetapi apabila alasan tersebut dalam tanda kutip tidak masuk akal, seperti misalkan ada bahasanya dia berbohong atau bangun kesiangan, maka nanti guru piket berhak untuk memberikan sanksi pada yang bersangkutan. Sebagai salah satu contohnya, sanksi yang diberi adalah mungkin disuruh membaca Al-Quran, mungkin disuruh membaca surah-surah pendek atau hal-hal positif yang lainnya. Kemudian siswa di Sunan Kalijogo pun wajib mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, mulai awal sampai akhir. Dan siswa dilarang keluar kelas tanpa ada izin dari Bapak Ibu, kecuali tadi saya bilang harus atau wajib ada izin dari Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan larangan-larangan. Ini masuk pada pasal yang kedua. Siswa dilarang untuk melakukan suatu aktivitas yang sifatnya merugikan. Salah satu contohnya adalah mencemarkan nama baik madrasah, tidak menghormati Bapak Ibu, atau melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang, sifatnya seperti bertengkar, kemudian juga hal-hal yang lain sifatnya yang tidak baik. Kemudian daripada itu siswa dilarang untuk merokok, utamanya untuk siswa yang putra. Nah, dalam hal ini saya sangat perlu bantuan dari Bapak Ibu wali siswa terkait dengan permasalahan yang satu ini. Karena kenapa? Kita bisa melihat sendiri sekarang ini anak-anak kecil saja, kalau kita lihat di luar sana banyak sekali yang sudah mulai merokok. Nah, apabila di madrasah atau di sekolah Sunan Kalijogo melarang siswanya untuk tidak melakukan tersebut, saya mohon dengan sangat Bapak Ibu wali yang di rumah juga melakukan hal yang sama, sehingga ada sinkronisasi antara pihak madrasah dengan orang tua. Jangan sampai melakukan pembiaran sehingga menyebabkan kerugian pada putra-putri Bapak Ibu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah siswa dilarang membawa peralatan-peralatan yang tidak perlu dibawa ke madrasah. Salah satunya mungkin membawa senjata tajam,
narkoba, atau bahkan yang putri kadang saya menemukan itu kadang-kadang membawa alat kosmetik, alat kecantikan. Nah, itu tidak perlu dibawa. Apa yang perlu dibawa yaitu sesuatu yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran lain, itu tidak usah dibawa. Kemudian pasal yang selanjutnya, pasal yang ketiga, terkait dengan tata busana seragam. Jadi mohon nanti anak-anak ketika masuk di Madrasah Kalijogo menggunakan seragam yang sudah ditentukan oleh madrasah. Sebagai salah satu contoh begini, pada hari Jumat misalkan menggunakan seragam pramuka, mulai dari sepatu, baju, celana, rok, kerudung, kemudian juga ikat pinggang dan lain sebagainya, silahkan dipakai sesuai dengan jamnya atau sesuai dengan waktunya. Tidak boleh merubah, merombak sesuatu yang sudah diberikan oleh madrasah. Misal sebagai contoh, yang putra dulu musimnya ada yang namanya dipensil, jadi celananya yang bawah itu dikecilkan, itu tidak boleh. Jadi apa yang diberikan oleh madrasah silahkan untuk digunakan, jangan diutak-atik. Nah, dalam kesempatan ini pun juga saya mohon bantuan kepada orang tua wali untuk selalu mengawasi dan mengamati ketika putra-putrinya mau berangkat ke sekolah atau ke madrasah. Jadi pakaiannya sudah sesuaikah, perlengkapan sudah lengkapkah dan sebagainya, mohon ikut mengamati sehingga ketika ada sinkronisasi antara orang tua dan madrasah, maka keinginan kita yaitu kedisiplinan, ketertiban dan hal-hal yang lainnya bisa tercukupi dengan baik. Kemudian daripada itu yang lebih penting adalah yang saat ini mulai merebak di masa liburan, saya sering melihat kadang-kadang anak putra itu rambutnya disemir dengan berbagai macam warna dan sebagainya. Saya mencermati di sini salah satunya adalah mohon maaf kekurang perhatiannya untuk orang tua terhadap anak, atau bisa jadi dilakukan pembiaran. Wis biasalah menurut pada umumnya, padahal pada hakikatnya itu adalah salah. Maka hal yang paling dasar yang namanya pendidikan itu sebenarnya sumber yang paling awal, yang paling utama itu adalah di rumah. Guru yang terbaik di antara guru yang paling baik itu adalah orang tua. Orang tua adalah cerminan yang terbaik bagi anak-anak. Untuk itu, ketika anak disekolahkan, anak dikasihkan pendidikan yang baik di madrasah, pun di rumah juga sama. Orang tua sebagai guru yang ada di rumah juga memberikan pendidikan yang baik, sehingga apa yang saya sampaikan ini nanti akan ada nilai manfaatnya. Jadi seringkali saya melihat siswa patuh berada di madrasah, siswa patuh manut sama bapak ibu guru di madrasah, tetapi di rumah tidak. Maka jangan sampai hal semacam itu terjadi. Maka tata tertib ini penting sekali saya sampaikan, penting sekali saya ungkapkan di forum ini agar nanti selama 3 tahun putra putri belajar di MTS Madrasah Kalijogo menjadi siswa-siswa yang soleh dan solehah, berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Karena itulah yang kita harapkan, karena salah satu kebahagiaan, salah satu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat orang tua dan juga guru adalah memiliki anak yang soleh dan solehah. Kemudian terakhir dari saya adalah yang berkaitan dengan sanksi. Nah, sanksi di sini ada beberapa tahap. Tadi kalau saya menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, kemudian sanksi-sanksinya, sekarang saya sampaikan. Sanksi yang pertama adalah pengingatan. Tadi saya bilang sebagai contoh ketika siswa terlambat, maka siswa mendapatkan sanksi. Sanksi yang pertama adalah peringatan. Jadi diingatkan dulu. Siswa bermasalah, siswa melanggar tertib, maka pihak madrasah memiliki kewajiban untuk mengingatkan 1 kali. 2 kali melanggar, maka akan kami berikan sanksi. Ya walaupun sifat sanksinya itu secara garis besarnya adalah sanksi yang mendidik. Seperti saya sebutkan tadi, baca Al-Quran mungkin, hafalan surat pendek mungkin, atau bisa jadi ikut serta membersihkan area madrasah. Kemudian apabila di kemudian hari siswa ini melakukan pelanggaran lagi, maka kami akan berkoordinasi dengan orang tua wali dengan cara kami akan mengundang Bapak Ibu datang ke madrasah untuk kita ajak musyawarah bagaimana langkah-langkah terbaik yang perlu kita ambil terkait dengan apa yang dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kita musyawarah, koordinasi bersama, mengambil keputusan yang terbaik terkait dengan sikap dan sifat yang dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kemudian apabila orang tua sudah dihadirkan ke madrasah kok masih melakukan pelanggaran yang sifatnya sangat merugikan madrasah, maka
madrasah memiliki kewajiban salah satunya adalah mengeluarkan, saya ulangi, mengeluarkan siswa dari madrasah dengan catatan yaitu karena sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan baik dirinya sendiri, lingkungan, teman, bahkan madrasah dan juga orang tua. Dengan landasan-landasan tadi, maka pihak madrasah memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk mengeluarkan siswa tersebut dari madrasah. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk terciptanya suasana yang baik dan kondusif. Terakhir dari saya sebagai penyampai materi tatret ini untuk anak-anak semuanya, yaitu diniatkan yang baik, diniatkan yang benar ketika belajar, ketika sekolah di MTS Sunan Kalijogo Ngatri. Tujuannya hanya satu, belajar, terlampau ilmu, lain itu tidak. Sehingga nanti ketika niatnya sudah baik, insya Allah akhirnya pun juga akan baik. Demikian beberapa garis besar yang bisa saya sampaikan terkait dengan tatret ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahami, mencermati, dan melaksanakannya dengan baik, sehingga kami tidak perlu susah-susah untuk memberikan sanksi atau hal-hal yang lainnya karena keteledoran, karena kesalahan yang kalian perbuat. Terakhir dari saya, selamat bergabung di MTS Plus Sunan Kalijogo Ngatri dengan slogannya kita kompak, kita bisa meraih prestasi yang terbaik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.